Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat project. Setelah membuat project itu kita akan membuat APK agar bisa diinstal di perangkat Android yang kita miliki ya, Nah, tujuannya agar kalian bisa membuat APK dan menginstal APK di perangkat Android yang digunakan. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka Visual Studio Code-nya seperti biasa ini. Kemudian tekan Ctrl Shift P, kemudian ketik di sini Flutter New Project. Kalau sudah muncul, ini sudah ada, tinggal klik saja Flutter New Project. Kemudian pilih Application. Oke. Kemudian kita akan diminta lokasi tempat kita nyimpan filenya. Ya, kalian bisa taruh di drive D, kemudian buat folder dengan nama NIM-nya masing-masing. Kalau saya contohnya, saya buat nama foldernya Abdul Rahim. Oke. Kemudian select a project to create folder. Nah, ini nama projectnya. Nama projectnya kita ganti satunya jadi 2. Karena ini pertemuan materi kedua ya, materi kedua kita. Oke, kalau sudah tinggal enter saja. Maka proses pembuatan projectnya akan dilakukan secara otomatis. Oke, ini sudah jadi. Nah, kemudian berikutnya kita akan mengubah kode kita ini menggunakan getEgg pattern. Caranya kita buka terminal. Oke, klik terminal, kemudian pilih new terminal di sini. Nanti akan muncul nih jendelanya di sini. Nah, di sini kita tinggal ketik get init, kemudian tekan enter. Nah, ini langsung saja kok, langsung enter aja. Ada pilihan tuh, tapi defaultnya enter aja. Ini juga sama, enter. Oke. Nah, maka coding kita sekarang udah jadi sedikit, tidak banyak lagi. Oke ya, jadi perintahnya tadi get init, nanti enter. Ada pertanyaan lagi, enter. Jadi langsung enter saja. Oke, kalau sudah selesai, berarti projectnya sudah selesai. Kita tinggal jalankan ya, tinggal kita jalankan project pertama kita. Cara menjalankannya, kita harus menjalankan emulator Androidnya yang sudah kita buat di materi kemarin ya, Cara menjalankannya di sini, klik ini ya, silakan diklik, nanti muncul nih. Nah, harusnya muncul nama Android kita kemarin. Kalau saya adanya Star Pixel 2 nih. Star Pixel 2 ini kan beda ya. Kemarin kalau saya tidak salah API 32 atau API 31 ya. Di emulator menggunakan Nexus saja. Kebetulan saya ada 2 emulator nih. Saya pakai Nexus 5. Oke, ini sudah emulatornya sudah jalan. Oke. Nah, sampai di sini kita bisa jalankan Android kita nih gini. Kalau di saya ini emulator ini always on top ya. Jadi kalau saya klik ini emulatornya tetap ada. Atau misalnya saya buka materinya nih, emulatornya selalu ada di depan. Nah, ini caranya supaya emulatornya selalu tampil, itu caranya adalah klik di sini, titik-titik ini. Nanti akan muncul jendela settingnya. Nah, klik di bagian setting. Kemudian emulator always on top nih, tinggal klik saja emulator always on top nih, berarti udah selalu ke depan ya, selalu di depan. Oke, kita close. Nah, kemudian kita klik di VS Code kita, saya klik nih, kemudian saya tekan F5, Oke. Nah, sekarang proses launching aplikasi kita sedang dilakukan nih, launching on Android SDK. Nah, di sini ada jendela kontrol ini bisa kita pindah, kita geser-geser. Jendela kontrol ini nanti kita bahas ya. Kita tunggu aplikasinya jalan dulu. Ini biasanya kalau pertama kali dijalankan waktunya cukup lama ya. Jadi kita sabar dulu. Kita tunggu prosesnya selesai. Oke, ini udah jalan nih. Nah, ini sudah jalan ya.
Jadi ini aplikasi Android kita yang pertama. Oke. Aplikasi Android kita yang pertama ini, kalau kita mau ganti tulisannya, misalnya kita ganti home view atau home view is working, itu kita buka file, klik di sini, explore, kemudian di sini ada folder namanya app, klik, kemudian ada folder namanya modules, oke, klik, nanti ada home, ini ada folder view, kemudian ada home view.dart, klik, oke. Nah di sini bisa kita ganti nih, misalnya kita ganti jadi nama masing-masing, misalnya Abdul Rahim app misalnya. Simpan, Ctrl S, nanti otomatis nanti di Android kita juga akan berubah nih. Nah ini fitur hot reload yang ada di Flutter. Kemudian di sini ada home view is working, misalnya kita mau ganti selamat datang di aplikasi pertamaku. Ctrl S, simpan. Di sini juga berubah, selamat datang di aplikasi pertamaku. Oke. Kalau kita mau menghentikan aplikasinya, kita klik nih icon stop ini. Oke, kalau kita mau merestart itu menjalankan ulang, maka kita klik yang ini. Ini saya contohkan nih, saya restart, maka aplikasinya akan ketutup dan langsung kebuka lagi. Oke, ini sudah ya, karena cepat ya. Kalau saya mau stop, maka aplikasinya akan ketutup nih. Oke, ini di debug console ini akan muncul nih exited, berarti udah selesai. Nah, kalau kita mau jalankan lagi, klik lagi di sini atau di sembarang tempat, tekan F5. Oke, maka dia akan mulai lagi. Berikutnya kita akan menginstal aplikasi ini di handphone kita masing-masing, di handphone Android kita masing-masing. Nah, untuk menginstalnya, kita perlu menjadikan aplikasi kita ini sebagai APK terlebih dahulu. Ya, kita jadikan dia sebagai APK terlebih dahulu. Caranya adalah ini boleh di minimize dulu. Ini kita stop lagi. Oke, kemudian kita buka terminal di sini. Ini kan ada terminal. Oke, di terminal ini kita ketik perintah flutter build apk min release. Ya, saya ulangi ya, flutter spasi build spasi apk spasi min release. Kalau sudah, tekan enter. Oke, maka sekarang proses pembuatan APK-nya. Proses pembuatan APK-nya. Nanti APK inilah yang akan kita install di Android-nya masing-masing ya, di perangkat Android-nya masing-masing. Atau kalau kita buat aplikasi beneran, APK ini biasanya diupload ke Play Store supaya bisa diinstal oleh orang lain. Misalnya kita buat aplikasi untuk publik ya, maka bisa kita upload ke Play Store. Oke, kita tunggu. Oke, udah selesai nih. Nah, sekarang kita lihat nih, berarti APK-nya itu ada di folder build app output flutter, namanya adalah app release.apk. Nah, kita langsung buka saja nih project kita. Kita buka project kita tadi di sini. Oke, ini project kita adanya di folder build app output flutter apk. Nah, di sini ada file namanya app release.apk ya. Nah, file ini boleh dikirim melalui WA ya, nanti silakan teman-teman kirim lewat WA. Kemudian dari WA baru kita install ya, nanti kita coba install di WA. Oke, saya lanjutkan. Saya akan contohkan misalnya APK ini akan saya kirim ke salah satu WA ya, atau WA siapa lah, bebas ya, supaya kita bisa download saja nanti di HP kita. Misalnya ini saya kirim ke grup, ada grup, sembarang grup saja, bebas. Oke, nanti ini contohnya, misalnya ini handphone saya. Ini saya liatin dulu nih. Ini handphone saya nih, contohnya nih. Ini saya kirim ke grup namanya MTA 2021. Oke, ini APK-nya. Ini tinggal saya klik ya.
atau di tap ya, boleh di tap. Ini saya mirror ya, HP saya kan saya mirror ke PC ya biar kelihatan nanti. Oke, nah udah selesai, tinggal kita klik atau di tap ya, di tap nanti muncul nih, do you want to install this application? Oke, install saja. Nanti biasanya tuh ada elo apa itu silakan di elo saja ya, enggak apa-apa. Kalau ada muncul pesan elo Denny, pilih yang elo. Nah ini juga contohnya nih, ini boleh tinggal klik install anyway ya, klik install anyway. Oke, kita tunggu. Oke, ini udah selesai ya, kita bisa open. Ini pilih don't send saja, kita boleh open atau don't. Saya open saja nih misalnya. Maka di handphone saya sekarang udah jalan ya aplikasinya ya, udah jalan. Entah kalau kita lihat kan nama aplikasi saya itu tadi, kita cari dulu, namanya adalah Flutter, bukan ya, Fastnet ini ya, ini nih Flutter Application 2. Nah ini nama aplikasi kita nih, kita tinggal klik maka kita jalankan, muncul selamat datang di aplikasi pertamaku. Oke, jadi untuk materi yang kedua ini sudah selesai ya. Pastikan teman-teman semuanya bisa menginstal APK-nya di handphonenya masing-masing. Ingat ya, kalau ada pilihan allow atau Denny, allow saja, atau izinkan ya, biasanya izinkan. Oke, saya cukupkan dulu untuk materinya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.